karena Dia telah menyumbangkan kehidupan lahan dari hingga mereka yang menandang ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangnya menyaksikan antara warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Senadonikas akan mengembangkan drama perjalanan suku Nabi Muhammad. Selamat menyaksikan. Mendahului bermula di salah satu kota di Mekah, di mana pada daun ini. Dan dalam keterpurukan Nabi Muhammad ditinggal oleh tampanan Abi Thalib dan sang ibu tersisa Khadijah dalam waktu bersamaan. Kisah meninggalnya sang paman Abu Thalib menyisakan duka dalam baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, sebelum beliau tidur, ada menjalani sampai tergambar Abu Thalib. Meskipun aku sudah tua dan lemah, aku tidak akan tenang biarkan kamu menyakitiku Muhammad. Di kegelapan kaum musyrikin, mereka berkumpul membicarakan tentang kondisi kesehatan Abu Thalib. Sepertinya Abu Thalib tidak akan selamat karena kuncinya semakin menjuang. Ya, mereka mendatangi Abu Thalib dan Abu Thalib berkata, "Tolong katakan pada Muhammad, aku ingin bertemu dan bicara padanya." Baiklah, aku akan menanyakan. Wahai Muhammad, mereka kaum Quraisy sengaja berkumpul untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Mereka ingin agar kau berhenti berdakwah di negeri ini. Apa pendapat kalian jika aku berikan satu kalimat yang membuat bangsa Arab tunduk pada kalian? Kalimat apa itu Muhammad? La ilaha illallah, tinggalkan disembah kalian. Mendengar pernyataan Muhammad, mereka terkejut dan terdiam. Wahai pamanku, kata kalian, la ilaha illallah. Kalimat ini akan menjadi pembelaanku untukmu di sisi Allah. Abu Jahal bin Hindu dan Abdullah bin Abi Umayyah terlihat besar dan tidak senang atas perkataan Nabi Muhammad. Wahai Abu Thalib, akankah engkau membenci agama ayahmu? Iya, pasti ayahmu akan kecewa padamu. Aku tetap pada agamamu, Abu Thalib. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib. Dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa bulan kemudian, dari masa bergabung paman Rasul. Yaman bagi Danus. Wahai Nabi Allah, sungguh bukan semua itu yang aku tangisi. Memang benar, dahulu aku punya kemuliaan, namun kemudian semua itu telah aku serahkan hanya untuk Allah. Wahai Fatimah, anakku, seperti Umi yang akan pergi. Begitu kampanye. Tolong katakan pada adikmu, karena aku malu dan takut memintanya sendiri. Umi ini meminta sorban yang adiknya gunakan saat menerima wahyu sebagai air bakar penangguh.
Wahai istriku, sesungguhnya Allah telah menitipkan salam tadi bahwa engkau telah disiapkan tempatmu di surga. Tak lama kemudian, Ibu juga mengumumkan nama terakhirnya. Tak lama kemudian Allah mengutus Jibril untuk datang menghibur Muhammad dengan menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Isra Mi'raj. Saat itu Rasul sedang tertidur dan Jibril membangunkan. Wahai Muhammad, bangunlah, ada menunjukkan diri kebesaran Tuhanmu. Muhammad terbangun dan mereka kemudian memulai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam dan menuju Sidratul Muntaha yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat ke-1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Nama Allah yang Maha Pengatur dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kamu berkaji sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka berjalan dari langit pertama sampai langit kedua. Di langit pertama Muhammad bertemu Nabi Adam. Di langit kedua Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat mereka bertemu Nabi Ayub. Di langit kelima Muhammad bertemu Nabi Idris. Di langit keenam Muhammad bertemu Nabi Isa. Dan di langit ketujuh Muhammad bertemu Nabi Ibrahim. Dan naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat salat fardu. Kemudian beliau turun ke bumi dan bertemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk sholat? 50 kali. Ya Muhammad, kembalilah pada Allah dan mintalah keringanan padanya, karena umatku pasti akan keberatan. Kembalilah bersama Jibril kepada Allah keberkahan hingga diputusnya menjadi bakal di dalam sini. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke bumi dan sampainya di Mekah, dan setelah selesai sholat subuh berjamaah, Muhammad berintahkan kepada kami sepertinya tentang yang wahai Muhammad yang kau ceritakan sungguh mustahil terjadi. Sungguh aku tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin Muhammad, jangan kau ceritakan hal ini kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak akan percaya padamu.
Rasulullah berdakwah dan menceritakan perjalanan Isra Mi'raj kepada masyarakat Mekah dan banyak mendapatkan pententangan dari mereka. Wahai putraku, tidak mungkin kau menempuh perjalanan sejauh itu dalam satu malam. Ya, tidak mungkin. Mustahil, si Muntah kan jauh di sana. Bagaimana bisa? Ya, itu tidak mungkin. Muhammad, lihatlah umatmu ini, murtad karena kebohonganmu itu. Dan kemudian datanglah Abu Bakar untuk memastikan kebenaran itu. Ya Muhammad, benarkah engkau melakukan perjalanan itu? Iya, benar. Kalau begitu, ceritakanlah padaku ciri-cirinya, karena aku dulu pernah ke Masjidil Aqsa. Dan Muhammad menjelaskan ciri kepada Abu Bakar. Mendengar hal itu, Abu Bakar kecewa. Engkau benar, ya Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar? Kami tidak percaya dengan hal itu. Kami tidak percaya. Ya Rasulullah, berikan bukti lain kepada kami. Rasulullah menceritakan sebuah kabilah di suatu kota yang beliau temui saat perjalanan. Dan kabilah itu datang. Kabilah datang dan mengundang Nabi Muhammad. Masya Allah, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah berdusta ya Rasulullah. Maka dari perkataan Abu Bakar tersebut, ia diberi gelar Asyidin yang berarti membenarkan. Wahai masyarakat, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya dan utusan Allah. Jika ada yang menantangnya, maka aku akan jadi garda terdepan untuk membelamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari syariat itulah umat Islam menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari dan merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat dan kita tetap mencintai serta meneladani kisah-kisah baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu wa sallim. Ya,